Statement ini saya ini bisa pro maupun kontra, tapi ini saya membuktikan dan observasi atas riset diri saya sendiri ya sobat ya. Bisa pro, bisa kontra, tapi kalau sudah mengalami mungkin enggak kontra ya. Yang sudah mengalami, kalau yang belum masih di tahap konsep ya, sebelumnya saya ngomong gitu ya, sebelum tahap konsep mungkin masih ada kontra, tapi nggak apa-apa, semua emang saya utarakan, tapi bisa dibuktikan dan bisa diobservasi bahkan di riset ya sobat ya. Ya, seseorang yang sudah mengenal diri, beribadah, pasti dia bisa menemukan kedamaian, menemukan dirinya dan menemukan keutuhan, bahkan dibilang bisa bertemu Tuhannya yang dibilang gitu. Tapi bagi seseorang yang belum duduk di inti poros, bahkan masih uh, pusat porosnya di luar, apa yang didapat dari ibadah? Ini yang sangat memilukan, dan saya menyaksikan diri saya sendiri, biarpun udah dalam duduk di kesadaran, tapi tubuh ini belum dididik dan masih berpusat di luar ya, porosnya di luar. Akhirnya ibadah makin menyesatkan, padahal ibadahnya itu bagus kan, tapi bagi diri kita menyesatkan, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Dan nggak satu dua orang yang orang beribadah sholat takbir bahkan lebih kenceng, lebih getol, lebih kuat ya, tapi dia bersemangat menggebu-gebu. Kenapa makin gila dan makin stres, bahkan hilang kejiwaannya? Pernah nggak sobat ngeriset ke situ? Kalau saya udah sampai meriset ke situ ya, seseorang makin gila beribadah, makin ingin dekat dengan ilahinya, makin menggebu-gebu, bahkan belum tahu akan dirinya sendiri, tapi dia semangatnya minta ampun, berpotensi sakit jiwa. Dan saya bisa membuktikan di saat mereka belum tahu akan dirinya, boleh beribadah bagus, tapi harus tahu dulu akan dirinya. Duduk di poros poros inti apa poros luar. Kalau orang biasanya kalau model gitu menggebu-gebu, apakah apalagi dia melarikan diri, ya melarikan diri untuk hanya sebatas ibadah, melarikan diri dari kenyataan dengan ibadah, berpotensi hampir 70-80% pasti gila. Kalau dia belum tahu akan dirinya, belum duduk di inti poros, biarpun dia sudah punya kesadaran. Ini terutama di unsur fisik ya. Karena pola-pola dalam fisik itu berpotensi di luar poros ya, potensi di luar, duduk di poros luar, bukan di luar poros ya, poros luar pasti berpotensi ada kekeliruan, baik secara neurologi maupun psikis maupun mental maupun emosi, berpotensi sakit jiwa. Tuh, kalau siapapun yang belum mengenal akan dirinya, makin getol, makin kuat, zikir, ibadah, hampir 24 jam ibadah, berpotensi sakit jiwa. Karena dia menekan dirinya, menjauhkan dirinya, bukan mendekatkan dirinya, bahkan menjauhkan dirinya. Padahal ibadah, semestinya kalau ibadah itu kan bagus ya. Ini kalau nggak tahu sistem kerja diri dan cara melakukan sebuah ibadah. Dan jika seseorang yang sudah di inti poros makin sujud, makin ibadah, makin tenang, makin damai, makin bagus. Kayak sufi itu kan udah mengenal dirinya, makin bagus. Bagi orang awam belum bisa mengenal dirinya dan semangat sekali ingin pulang, bukannya pulang itu malah bahkan dia menekan ya, meniadakan, menjauhkan diri, potensi 70-80% pasti gila. Karena dia belum tahu porsi duduknya pasti di luar poros, karena dia melarikan diri, karena tekanan
tekanan dunia, tekanan memori, tekanan apapun, tapi dilarikan dengan ibadah. Ya, ibadah bagus ya. Kita harus waspada pada diri kita. Ya, ibadah bagus, tapi harus tahu porsi kedudukan diri kita. Makin kencang ibadah, ada yang makin bagus, dan makin kencang ibadah ada yang makin gila. Bahkan ya gila udah hilang ingatan. Karena belum bisa membedakan mana inti poros, mana poros luar. Kalau orang dalam posisi melarikan diri, pasti porosnya di luar. Belum bisa menemukan diri. Dan si Sufi itu juga, dia ibadah kencang, makin bagus, makin dingin, makin lembut, makin sejuk, makin damai. Boleh ibadah, tapi harus tahu porsi kedudukan diri kita.